teman-teman semua, saya diminta panitia untuk bagaimana menyumbangkan satu dua ide mengenai bagaimana rencana aksi open government ini bisa menjadi lebih sesuai dengan harapan. Nah, mungkin saya sudah menyiapkan tulisan dan semua teman-teman ada pegang fotokopinya. Mungkin karena waktunya terbatas, saya akan menyingkat saja. Tentu saja yang saya mau katakan ini lebih banyak dari sudut pandang masyarakat sipil. Pak Lutfi. Sebenarnya yang sejauh berbicara dan ngobrol dengan teman-teman, saya rasa yang dicita-citakan oleh teman-teman itu satu rencana aksi yang satu betul-betul mengandung atau berpotensi atau mengarah kepada satu perubahan yang nyata dan konkret. Dan yang kedua, barangkali bisa disebut satu perubahan yang memecahkan masalah. Karena teman-teman ini bekerja di sehari-hari menggeluti masalah korupsi, sehari-hari menggeluti masalah lingkungan, sehari-hari menggeluti masalah pelayanan publik dan seterusnya. Jadi mereka ingin ada perubahan yang nyata, signifikan. Nah, kalau di literatur barangkali itu yang sering disebut sebagai yang dikehendaki adalah apa yang disebut sebagai large scale change, jadi perubahan skala luas. Sayangnya kalau kita lihat dalam sejarah, perubahan skala luas ini bisa terjadi, tetapi biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang. Kalau di paper itu ditulis, misalnya Swedia itu 130 tahun mengalami masa yang disebut masa korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Swedia 1700 sampai 1800. Nah, jadi apakah tepat menggunakan reformasi? Bisa. Karena biasanya reformasi ini dalam pengertian lebih bisa merujuk kepada perubahan yang skala luas. Hanya saja kalau reformasi politik itu bisa pendek, seperti perubahan rezim-rezim politik. Tapi kalau reformasi skala luas biasanya membutuhkan waktu yang lama. Contoh yang lain yang juga saya tulis di situ adalah penghapusan perbudakan. Kalau kita belajar dari sejarah, zaman orang-orang pintar dan pandai seperti Aristoteles, Plato itu sudah ada perbudakan kalau kita lihat. Dan zaman nabi-nabi juga itu sudah ada perbudakan. Dan baru ketika perang saudara di Amerika, maka perbudakan itu di Amerika baru diselesaikan. Itu panjang sekali sebenarnya. Saya masih ingat misalnya waktu masih kecil, kalau waktu itu kita ngaji gitu misalnya, itu salah satu yang diajarkan kepada saya adalah bagaimana Nabi Muhammad memberi satu kedudukan kepada seorang budak yang bernama Bilal. Ya. Tetapi kalau kita pelajari itu lebih jauh, memang tidak ada instruksi bahwa di dalam Islam perbudakan itu pada saat itu dilarang. Jadi rentangnya cukup panjang antara orang-orang pintar dan pandai yang katanya zaman Yunani sampai zaman nabi-nabi. Orang baru dihargai sebagai orang ketika zaman modern. Dan sampai sekarang masih banyak karena dia perempuan, karena dia miskin, karena dia beda warna kulit, itu masih didiskriminasi, masih dianggap setengah manusia. Ada cerita yang menarik bahwa seorang broker di Wall Street, dia mau pulang di Amerika, di New York, ketika dia mau naik taksi, beberapa taksi tidak mau berhenti. Nah, bukan karena ada peraturan pemerintah, tetapi karena si sopir taksinya yang memang rasis gitu. Jadi itu orang black.
Jadi kelas sosial tidak mempengaruhi dalam hal ini, meskipun dia sanggup bayar gitu, tapi karena dia black dia tidak diatur. Jadi poinnya kembali adalah bahwa kalau dari kacamata CSO sebetulnya yang dikehendaki, karena mereka tiap hari melihat sendiri bagaimana kehidupan warga, mereka ingin yang terjadi adalah perubahan skala luas. Tapi seperti tadi saya bilang, biasanya perubahan skala luas ini membutuhkan waktu yang panjang. Nah, kalau dari dosen-dosen kita juga dikasih tahu bahwa perubahan skala luas itu kan seperti tadi juga Putara singgung, ada perubahan mindset. Tapi sebelum terjadi perubahan mindset itu biasanya ada yang harus terjadi dulu, yaitu perubahan operasi, third order of change. Jadi misalnya dari tidak ada pengaduan menjadi ada pengaduan, dari tidak ada informasi menjadi ada. Baru kemudian ada perubahan institusi. Jadi kalau misalnya perbudakan dilarang, maka ada undang-undang amandemen misalnya di konstitusi Amerika yang melarang perbudakan. Jadi itu institusi, norma-norma, nilai-nilai yang dikonkretkan menjadi hukum, menjadi satu yang dikodifikasi. Nah, di Indonesia kalau kita lihat, kita sudah punya kodifikasi itu, institusi itu. Kita punya undang-undang kebebasan informasi, kita punya undang-undang keuangan yang mengatur ini itu. Meskipun ada beberapa yang luput misalnya, tapi artinya sudah ada institusi. Jadi kadang-kadang pertanyaannya mana yang lebih dulu, perubahan mindset atau perubahan operasi sehari-hari gitu, sehingga kedua-duanya perubahan skala luas itu bisa terjadi. Kalau di korupsi, anti korupsi misalnya kita sudah punya rencana aksi anti korupsi. Di bidang-bidang yang lain kita sudah punya kodifikasi. Tetapi pertanyaannya implementasinya bagaimana? Ini saya kira satu bahan diskusi. Tapi poinnya adalah perubahan skala luas ini tidak bisa cepat karena memang tiga level, tiga dimensi penting dari perubahan skala luas, yaitu operasional, institusi, dan paradigma itu harus berubah. Nah, kalau hanya salah satu yang berubah misalnya, kalau kita lihat Pak Jokowi, saya rasa memang Pak Jokowi tidak terkenal dengan konseptualisasinya, tetapi Pak Jokowi terkenal dengan dia maunya cepat, dia maunya operasi berubah. Dia juga berusaha untuk mengubah institusi-institusi, misalnya jabatan dari biasanya tidak ada kompetisi, lalu dibuat terbuka dan ada kompetisi. Itu satu perubahan yang luar biasa sebenarnya dalam konteks Indonesia. Tapi sebetulnya apakah itu dengan segera mengubah mindset birokrasi misalnya? Ini yang masih kita belum lihat, misalnya satu katakanlah paper atau makalah yang komprehensif tentang mengapa Pak Jokowi melakukan apa yang disebut metode Jokowi misalnya. Kita belum tahu itu. Mungkin Binyo sebagai relawan nanti bisa sharing, mungkin lebih tahu. Tapi intinya sebenarnya justifikasi konseptual mengenai apa sebetulnya apa mau dicapai dengan perubahan institusi, perubahan operasi, perubahan metode kerja, itu sebetulnya apa? Apakah kemudian open government ini misalnya, kalau kita menduga begitu gitu ya, kita menduga begitu, tetapi saya kira kita, nah apakah ini nanti berkaitan dengan seberapa jauh, seberapa kecil komitmen pemerintah baru? Saya kira itu yang masih kita tunggu. Nah, jadi satu lagi poin mengenai bagaimana perubahan skala luas itu. Contoh yang lain misalnya adalah yang disebut hak memilih dan dipilih. Ini juga sesuatu yang panjang, bahkan kalau kita lihat di film itu, di film Hollywood itu, di Amerika perempuan pada awal-awalnya juga tidak bisa memilih, meskipun dia adalah istri dari anggota DPR. Jadi yang menarik di situ ditunjukkan bagaimana si istri dari anggota DPR itu bahkan ikut menjadi aktivis, ikut ditahan, dan suaminya yang anggota DPR itu yang kemudian datang ke tahanan berusaha untuk
mencari tahu mengapa kamu ikut demo-demo dan lain sebagainya. Ini yang disebut universal suffrage ya, yang sebelumnya kan memang sistemnya hanya laki-laki, hanya yang kaya yang boleh memilih, sementara perempuan dan yang miskin tidak punya hak memilih dan dipilih. Nah ini juga kemudian dalam sejarah kita lihat akhirnya semua orang bisa memilih, ini juga tidak tiba-tiba datangnya. Dan untuk bisa ke situ itu memang harus terjadi satu, ada konseptualisasinya mengapa semua boleh memilih. Yang kedua, bagaimana institusinya gitu. Ya, dan bahwa itu bisa dilaksanakan gitu. Sama penghapusan perbudakan itu sebetulnya negara-negara Amerika di bagian selatan punya justifikasi ilmiah mengapa perbudakan itu secara ekonomi menguntungkan. Ada banyak itu papernya seperti itu. Jadi yang mau pemerintah tertutup juga banyak bisa menulis juga mengapa lebih baik pemerintah tertutup. Seperti sekarang misalnya, kenapa mereka lebih memilih undang-undang pilkada yang tidak langsung gitu. Nah ini saya kira tantangan bagi kita juga di open government adalah bagaimana kita bisa bukan saja ini exercise akademik saya kira, tetapi juga kita bisa menunjukkan bahwa open government itu baik secara norma maupun secara institusi sebetulnya bisa dan penting dilakukan. Nah jadi pertama itu, yang kedua yang mau saya sampaikan, kalau misalnya satu kriteria penting yang diangkat oleh masyarakat sipil Indonesia adalah perubahan skala luas, dan memang tapi kita juga menyadari bahwa perubahan skala luas itu tidak bisa cepat dicapai. Tapi kemudian apa yang kita bisa lihat sebagai tanda-tanda bahwa sudah ada kemajuan dalam kita menggunakan open government ini? Tentu nanti akan ada detail dari berbagai sektor. Tapi yang saya mau sampaikan barangkali adalah contoh dari Swedia yang dulunya begitu panjang ya, dibelit oleh korupsi dan tapi juga akhirnya bisa. Yang di paper saya ditulis, jadi waktu itu ada konsul dari Prancis Utara yang baru saja ditempatkan di Stockholm, terus dia menulis ke negaranya bahwa waduh ini negara buruk, dihinggapi dua macam penyakit. Yang pertama penyakit love of demokrasi, karena waktu itu lagi banyak gerakan-gerakan karena melawan raja gitu ya. Yang kedua korupsi kata dia. Nah tapi kemudian ada berbagai tindakan baik sifatnya teknikal seperti kualitas pendidikan dirombak habis-habisan, tapi yang politik adalah jabatan-jabatan yang selama ini menjadi jatah keluarga kerajaan itu dihapus. Dan sebetulnya itu sangat politik. Kenapa? Karena kekuatan demokrasi versus kekuatan monarki di sana berhadapan-hadapan. Nah, jadi kekuatan demokrasi waktu itu pilarnya adalah petani, kelompok pedagang pengusaha, kelompok aristokrat yang berhadapan-hadapan dengan kelompok monarki. Nah, saya rasa open government ini kalau kita lihat sebelah sana, siapa sih yang close government di sebelah sana yang menghambat ini? Pasti yang diuntungkan dengan adanya sistem korupsi, pasti yang diuntungkan dengan korupsi yang hanya dihukum ringan, pasti diuntungkan dengan ketertutupan dari banyak hal, soal rekrutmen PNS sampai soal macam-macam. Nah, ini semua yang sebetulnya mungkin tidak dikatakan secara luas, tetapi mereka lah yang akan menghambat, dan mereka tidak berkepentingan dengan adanya sistem atau tata yang terbuka yang menguntungkan semua. Jadi kalau dalam literatur itu disebut yang open government itu mereka yang berpihak kepada universalisme karena kesempatan hak itu untuk semua, sementara mereka yang mau tertutup itu maunya yang partikular gitu, yang khas, yang sempit gitu, untuk diri sendiri atau untuk kelompoknya gitu. Nah, sayangnya kalau disebut tadi oleh Pak Lutfi bahwa kelompok ini mendominasi politik, nah berarti
open government ini musuhnya berat. Musuhnya berat. Jadi kalau musuhnya berat berarti larinya bukan sprint ini, larinya harus maraton ini berarti. Sekarang termasuk saya musuhnya, Pak. Ternyata larinya harus maraton. Nah, Napas harus panjang. kalau maraton ya berarti kita harus napas panjang ini berarti. Nah, jadi saya rasa saya sudah menyampaikan dua kriteria yang skala luas dan transformatif ya. Transformatif itu artinya memang betul-betul dia merubah keadaan gitu. Dengan kata lain gini sebetulnya ini teman-teman semua udah pelaku kan. Jadi saya rasa saya hanya sharing dari apa yang saya ini. Jadi dua hal resiko yang akan terjadi pada open government kita ini adalah pertama, dia hanya berhenti yang tadi bahasanya Butara itu di pulau-pulau kecil. Jadi yang terbuka, yang reformis, yang anti korupsi itu ya hanya di situ. Tetapi seluruh Indonesia yang lain ini standarnya tertutup dan korupsi gitu. Nah itu satu, itu resiko yang, dan kita sebagai CSO juga harus bisa menjawab itu. Mengapa kita tidak membuat perbedaan, tidak membuat perubahan terhadap hal itu satu. Jadi, nah untuk agar ini tidak terisolasi ke situ, maka satu usulan yang saya jelaskan di sini, satu kriteria lain adalah agar open government ini memperluas basis sosialnya. Contoh yang sederhana, kalau misalnya kita ingin memakai kategori yang sering dipakai lembaga survei antara apa tuh dikenal dan dipilih, apa tuh bahasanya? Dan elektabilitas. Nah, kita harus tahu, cek dari warga mengenai open government, anti korupsi dan seterusnya. Ini dukungan warga seberapa jauh sebenarnya? Ini untuk mengecek. Kalau tadi Pak Lutfi udah tahu tidak, jadi itu populer nggak gitu, popularitas nggak itu kita harus cek dari segi warga langsung, jangan dari kita. Kalau kita kan pelaku. Nah, habis itu kita tanya, kemudian mendukung tidak? Kalau data mengenai demokrasi, saya rasa orang Indonesia sudah sangat mendukung, barangkali yang tertinggi dari segi dukungan terhadap sistem demokrasi. Tapi juga kemudian ada catatannya adalah apakah dukungan itu taken for granted ataukah dukungan itu berupa ya saya mendukung jika, nah seperti itu, jadi dukungan yang bersyarat. Nah kalau di dalam literatur itu ada 3 argumen yang mengatakan kenapa demokrasi harus dilengkapi dengan perubahan-perubahan kelembagaan yang lain. Jadi di situ saya sebut pertama ada argumen mengenai kondisi demokrasi karena pemerintah demokrasi gagal mendeliver harapan-harapan dia. Yang kedua ada argumen ya pemilu penting, tapi hasil pemilu lebih penting lagi gitu. Jadi antara input dan output demokrasi. Oke, kita mendukung pemilu karena itu ciri khas dari negara demokrasi. Tapi hasil dari pemilu itu juga lebih penting bagi saya gitu. Dan yang ketiga adalah argumen mengenai strategi pemberantasan korupsi. Pertanyaan menarik begini, apakah kalau kita mau menghajar korupsi lebih baik belajar dari negara yang banyak dibelit korupsi atau belajar dari negara yang minim korupsi? Nah, saya memilih yang kedua, kita harus belajar dari negara yang minim korupsi. Makanya di sini saya pikir Swedia contoh menarik, 130 tahun dibelit oleh korupsi, tapi bisa. Akhirnya negara-negara maju itu bukan dari sononya sudah bersih dan tertib dan lain sebagainya, tapi ada gerakan teknis, ya itu tadi ada reformasi birokrasi, tapi juga ada gerakan politik yang mendorong bahwa intinya kesempatan hak dan informasi itu untuk semua gitu. Swedia, teman-teman tahu semua, salah satu negara yang pertama yang meluncurkan undang-undang kebebasan informasi. Itu Swedia. Nah, kalau Swedia bisa, kita juga bisa gitu ya. Kenapa? Tinggal apakah kebutuhannya itu besar apa tidak.
Nah, ya saya rasa yang poin terakhir yang mau saya sebut adalah bagaimana agar renaksi ini betul-betul renaksi kita ke depan ini yang tadi saya sebut betul-betul bisa connect dengan basis sosial yang lebih luas. Basis sosial yang luas itu bisa youth, bisa parlemen, bisa Pemda. Nah tadi kan disebut oleh Pak Lutfi. Saya rasa Pemda ini merupakan satu tidak ada lagi keraguan bahwa penting gitu ya, karena dia membelanjakan lebih dari 30-40% total anggaran Indonesia. Nah, yang disebut Pak Jokowi politik anggaran adalah Anda harus melakukan ini, postur anggaran harus dirubah, kalau tidak maka akan ada sanksi. Nah, tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana menjamin agar kebijakan-kebijakan itu betul-betul bukan karena tanggung jawab ke atas, artinya kepada DPR atau kepada kantor presiden, tapi juga tanggung jawab kepada warga negara. Nah, di sini yang saya pikir satu kriteria yang penting atau satu usulan penting adalah bagaimana agar kita atau Indonesia mulai melembagakan partisipasi. Nah, usulan saya sederhana sebenarnya. Pertama, jadi bukan hanya membuka partisipasi, tapi melembagakan, to institutionalize. Contohnya begini, kalau di Inggris ada Menteri Civil Society misalnya, tugasnya 3, merayakan dan mengakui kerelawanan, mendorong tumbuhnya kerelawanan dan organisasi masyarakat sipil. Yang ketiga termasuk memberi dana. Nah, yang saya usulkan sebenarnya dan sebetulnya secara informal sudah beberapa kelompok relawan juga sudah usul sama Jokowi, ada satu di kantor presiden ditunjuk menteri ya yang mengurusi partisipasi. Yang kedua, dibuat satu policy kebijakan yang mengakui, merayakan dan mendorong partisipasi. Ketiga, kita mencoba mendesain bentuk-bentuk partisipasi. Dan kita nggak mulai dari nol sebetulnya, karena Musrenbang sudah ada. Hanya Musrenbang ini kan hanya menghasilkan usulan, tapi tidak menghasilkan wakilnya. Sebetulnya di APBN juga bisa kita usulkan desain partisipasi seperti itu. Jadi artinya yang mau dikatakan adalah rencana keterbukaan oke, bagus, tetapi kembali ke soal politik adalah siapa yang akan memastikan bahwa institusi partisipasi itu betul-betul dikawal dan dikawal oleh mereka yang berkepentingan. Nah, kalau model zaman Orde Baru dulu, ya sudah saya buat Musrenbang, silakanlah berpartisipasi. Tapi tidak ada partisipasi publik dalam arti yang nyata gitu. Nah, sekarang sebetulnya terbuka kesempatan. Nah, kalau saja Musrenbang ini dilaksanakan, dirombak, diperbaiki di bawah rencana aksi OJB misalnya, saya rasa langsung pertanyaan Pak Lutfi tadi tentang seberapa jauh orang kenal open government langsung kenal, karena seluruh yang ikut Musrenbang seluruh Indonesia langsung mengerti bahwa ini penting, karena bagian dari. Nah, jadi sebagai penutup saya mau menyatakan 3 kata saja, bahwa pertama, gimana kita memikirkan rencana aksi kita ke depan tuh lebih terfokus, tetapi transformatif. Transformatif itu dalam pengertian yang tadi, merangkul basis sosial yang lebih luas, berusaha untuk merubah sesuatu secara mendasar dan luas, dari tertutup menjadi terbuka, dari tidak bersuara menjadi bersuara, dan itu lebih bisa menjamin keberlanjutan karena didukung oleh publik yang luas gitu. Jadi kalau di dalam politik kan begini logiknya, siapa yang diuntungkan dia akan mendukung. Jadi kalau warga nggak pernah merasa diuntungkan dengan open government, apa itu open government? Kira-kira dia begitu.
Tapi kalau dia mulai paham dan mengerti bahwa ini semua karena open government atau katakanlah ada undang-undang bahkan utara yang mewajibkan keterbukaan dan partisipasi, kalau undang-undang kebebasan sudah ada, tapi mewajibkan partisipasi dan akuntabilitas di seluruh lini, misalnya salah satunya musrenbang, maka warga akan membela, warga sendiri yang akan membela kalau ini ditutup. Dan saya rasa logik seperti ini bukan hal yang baru, karena misalnya institusi atau sistem welfare state di negara-negara Nordik, di Skandinavia, apapun partai pemenangnya Pak, tetap aja semuanya setuju dengan jaminan kesehatan, dengan pajak yang tinggi. Jadi mau dia partai liberal atau partai konservatif, sudah ada konsensus nasional, untuk nggak usah dipaksakan bahwa semua. Saya waktu kira-kira 3-4 tahun yang lalu saya ketemu wakil Swedia di Parlemen Eropa, dia dari Partai Hijau. Dia sendiri saya tanya, kebetulan dia yang mengawasi sawit di Asia Tenggara gitu Utara. Saya tanya, Anda Partai Hijau, tapi seberapa jauh sikap Anda mengenai welfare state? Oh, kami setuju welfare state. Tapi kami lebih setuju lagi kalau Swedia bersama welfare state, kami ingin Swedia sumber energinya renewable. Tidak menggunakan katakanlah sawit dari Indonesia yang sembarangan ditebang, seperti itu misalnya. Jadi apapun partainya, tapi ada semacam konsensus atau kesepakatan bahwa seperti ini gitu. Nah, saya kira kita bisa coba open government kita naikkan setingkat itu. Jadi dia menjadi semacam, kalau bahasa di Amerika itu bipartisan policy gitu. Jadi apapun partainya semuanya tidak ada perdebatan gitu, khusus mengenai keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi. Saya rasa itu penyederhanaan dari soal-soal yang sangat sulit tentu teman-teman. Tapi poinnya adalah kita ingin tentu rencana open government tadi lebih baik lagi ke depan, baik karena partisipasi maupun karena memang rencananya sendiri menuju Indonesia hebat. Terima kasih.